Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Hari ini hari Senin ya, di awal pekan kedua di tanggal 6 Maret 2023. Nah, topik hari ini apa yang bisa kita lihat yaitu ada BBNI yang saat ini tampil Bapak Ibu ya. Kemudian ada BBRI, ada SMGR, ada INTP, ada LSIP, ada Telkom dan ada Excel. Ya. Sumber informasi yang saya berikan ke Bapak Ibu adalah milik Pintrako Sekuritas ya. Dan saat ini saya lagi membaca Telegram milik Pintrako Sekuritas Official. Jadi Bapak Ibu yang belum memiliki akun LDN dan sudah berminat untuk terjun di dunia pasar modal bisa melalui kami untuk membuat akun LDN ya Bapak Ibu. Ada tersedia dua akun LDN, ada namanya Profit Anywhere regular, ada juga Profit Anywhere Syariah ya. Saya pribadi punya Syariah, di mana aplikasinya sudah tersaring dengan saham-saham yang syariah ya. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Jadi ada nomor WhatsApp yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk dibantu melakukan registrasi atau membuat akun LDN melalui sekuritas kami ya di Pintrako. Oke, kita lihat BBNI, Bank Negara Indonesia. Nah, ini agak sedikit ribet ya Bapak Ibu. Kelihatannya jangan bingung. Seperti biasa, di sini ada 3 indikator. Ada namanya Bollinger Band ya, ini Bollinger Band. Bisa diambil di sini ya Bapak Ibu, di indikator. Kemudian ada zigzag, ini zigzag ya, modelnya kayak Z, makanya zigzag. Kemudian ada stokastik RSI untuk melihat juga ya. Kemudian ada volume. Jadi ada 4 di sini indikator, ada volume. Dan secara candle kita bisa menggunakan candle untuk tarik-tarik garis ya. Kemudian ada Heikin SC yang biasa kita gunakan. Kemudian dari segi tarik-tarik garis ada support, ini support di mana menghubungkan 2 candle hijau atau lebih. Kemudian garis resisten ya, di mana kita menghubungkan 2 candle merah atau lebih. Kemudian ada trend line, jadi trend line untuk melihat trennya apakah masih terus turun bisa melalui candle merah ke candle merah ya, dengan mengambil ini seperti ini trend line-nya. Kemudian kalau untuk melihat trennya apakah masih terus naik, kita menggunakan trennya dari hijau ke hijau ya, dalam bentuk lurus ke atas. Oke, jadi bagaimana tandanya apabila pada saat kita melihat ini, kita menggaris ini, kemudian break di area garis dan terus naik, dia tandanya akan trennya naik ya. Namun kalau masih di bawah, jadi trennya masih terus turun. Begitupun sebaliknya kalau di atas, kalau dia sudah terus berada di atas garis, dia akan trennya naik terus. Namun kalau sudah seperti ini, sudah break seperti ini, dia akan turun ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, dari sini juga kita bisa menghubungkan titik-titik yang terbentuk. Nah, untuk support saat ini ada di 8750 ya. Jadi kita coba entry di 8725. Jadi saya sangat jarang dengan scalping Bapak Ibu ya. Walaupun ada dalam bentuk video short, biasanya saya menggunakan secara swing 2 atau 3 hari. Oke. Dan kalau memang tidak terlalu menginginkan untuk konsisten, bisa menggunakan atau bisa mengambil teknik trading cepat ya, dengan 1 atau 3 fraksi di atas. Jadi cukup 1 sampai 3 fraksi kemudian jual ya. Jadi hari ini kita kayaknya saya kesel lagi ya. Oke, ini kita lihat support ya Bapak Ibu. Jadi saran saya kalau ingin scalping sebaiknya di emiten yang di bawah Rp500 ya. Jangan di atas. Sebaiknya kalau di atas kita menggunakan investing atau swing ya. Oke, saat ini di 8750 kita akan entry tetap di buy on support di 8725 ya, ini 8725. Nah, ini adalah garis support bawah apabila tembus ya. Apabila ini 8725 ditembusi dan terus turun, dan ini merupakan support ya, support lagi yang di bawah.
Kalau dia tembus dia akan ke bawah lagi ya Bapak Ibu. Ini super kuatnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat dulu sebenarnya, lihat dulu ya, wait and see dulu arahnya kemana. Oke. Nah, namun kalau sebentar bignya ke atas, yang terdekat ada di 8950 ya. Kemudian setelah itu di 9200, kalau tembus lagi di sini. Dan terus ya. Jadi untuk resisten ini merupakan titik-titik entry sell ya Bapak Ibu, atau titik-titik target. Sementara support adalah landasannya pada saat kita entry buy ya, entry buy dan melihat apakah MA10 ini akan kita tetap pegang atau seperti apa ya. Ini titik supportnya, karena dia pada saat tembus dia akan terus ke bawah. Oke, BBNI kita clear, kita urut ya Bapak Ibu sesuai dengan saran. Kita ke BBRI. Kita ke BBRI. Nah, ini BBRI sudah mengarah ke sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bollinger Band ternyata melewati ini berapa kemarin, 4780, sempat melewati Bapak Ibu ya dari entry buy-nya. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin sudah membeli, bisa melepas di area sini seperti sebelumnya ya Bapak Ibu. Oke, kita bisa entry lagi di 47. Ini 4780 ya. Kita bisa entry lagi di bawah di 4750 atau di sini ya di Bapak Ibu di 4740, 2 fraksi. Kemudian target tidak berubah di harga 4870 ya. Ini juga bisa ya 4820. Ini ada di sini ada berapa yang kena? Di 4820. Jadi target terdekat juga bisa di area sini. Saya coba kasih tipis ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu tebal. Jadi ada yang bertanya, ini menggunakan aplikasi apa? Ini website Bapak Ibu ya, website. Jadi kita bisa cari di tradingview.com. Oke, ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Jadi saya menggunakan yang tidak berbayar ya Bapak Ibu. Oke. Kita bisa ngambil di 4740, kemudian bisa targetnya di sini ya, bisa target di sini. Kita turunkan di 4820. Nah, ini ya. 4820 juga bisa. Target terdekat, paling dekat ya. Ini ada berapa yang kena ya? Ada candle merah, candle hijau. Ini candle hijau. Bisa targetnya di 4820 yang terdekat. Kemudian target buy-nya di 4740 boleh, 4750 juga boleh ya Bapak Ibu ya. Ini 4750. Ini, jadi resisten adalah target-target sell-nya. Oke. Kita clear untuk BBRI. BBRI ada volume jual ya, masih ada volume jual. Bisa dilihat di kalender juga ya Bapak Ibu. Kalender juga bisa membantu kita untuk rekomendasi apakah bisa hari ini trennya BBRI merah atau hijau ya. Jadi harapan kami Bapak Ibu juga harus download yang namanya RTE Bisnis untuk melihat fundamental analisisnya. Oke, siap Bapak Ibu? Nah, semoga siap ya, karena memang kalau kita sudah terjun di dunia pasar modal, seharusnya hal-hal atau aplikasi-aplikasi yang mendukung sebaiknya sudah kita kuasai ya. Oke, BPRI kita clear, kita ke SMGR. Disclaimer on ya Bapak Ibu. SMGR. Ya, saya selalu pede dengan saran atau arahan atau apa ya dari mentor saya bahwa setiap kita punya potensi dan sejatinya guru trading kita itu kita sendiri ya, karena kita sendiri yang selalu menganalisa dan kita sendiri yang menemukan feel-nya. Jadi Bapak Ibu jangan, mohon maaf kalau saya merasa kalau saya mungkin kadang menggurui, tapi insya Allah saya berniat untuk berbagi Bapak Ibu, dan hal-hal yang dikatakan mentor selalu tertanam ya, tertanam di
kepala saya, sehingga Bapak Ibu walaupun kita dari nol, tapi kita berusaha terus untuk belajar atau mengasah, insya Allah akan mulai dapat juga feel-nya ya, karena yang terpenting adalah feel-nya Bapak Ibu. Ya, semacam apa ya, semacam kita sudah paham bagaimana tren saham ini, bagaimana saat dia down, bagaimana saat dia up ya. Jadi kita tidak terlalu panik, jadi jangan panik ya. Yang jelas yang penting kita sudah mengetahui bagaimana tren saham itu, sehingga kita kadang disarankan ya oleh mentor saya kalau kita sebaiknya memiliki emiten-emiten favorit ya. Jadi ada emiten favorit yang kita kelompokkan sendiri secara individu, secara kita sendiri, kita lebih memegang emiten apa, sehingga kita tidak terlalu sibuk dengan yang merupakan topik-topik dari orang lain ya. Maksudnya orang lain kan memiliki juga emiten-emiten favorit ya. Kita juga harus punya, karena itu yang sering kita lihat ya, itu yang sering kita lihat, itu yang sering kita analisis. Oke, untuk SMGR, Pak SMGR trennya turun ya Bapak Ibu. Ini dari stokastik RSI kita lihat agak ke bawah ya, agak ke bawah, namun volume turun, volume ada ya, ada volume. Kita akan coba cek di sini. Nah, oh iya, saya mata saya tertutup dengan anunya zoom. Oke, ini ada pertanda akan mulai ke atas lagi ya. Ada biru, di atasnya kuning. Jadi sudah mulai terbentuk atau memotong ya, kalau biasa dikatakan golden cross ya. Cuman golden cross-nya masih terlalu dini. Namun ini sudah ada garis seperti ini ya. Bisa menandakan bahwa dia akan mulai trennya mulai banyak yang melirik. Nah, ini ada volume. Volume juga lumayan. Kita bisa menjadikan acuan bahwa sudah mulai banyak lirik SMGR ya. Oke, SMGR untuk ininya, untuk supportnya kita mulai tarik lagi ke atas. $7.100 ya. Ini ya, 7.100 untuk garis support. Kita cari dulu yang mana yang banyak bertemu dengan candle ya. Nah, ini ya, kita di sini ada beberapa. Ini pas di tengah. Oke, ini juga pas di support. Oke, ini supportnya Bapak Ibu ya, kalau tembus bisa jadi dia ke bawah. Namun kalau dia hanya mantul atau tidak sampai, kita bisa melihat bahwa dia akan mulai trennya naik ya. Oke, kita akan ganti lagi ini di warna 2, di ketebalan 2 supaya tidak terlalu tebal ya. Oke, ini kita bisa entry di harga untuk SMGR. Ini patokannya adalah support. Kita bisa entry di area sini di 7150. Apabila dia tidak menyentuh atau tidak menembus ya, tidak menembus garis 71 ini, garis ini 7075 ini support. Kalau tidak menembus, kita bisa entry di 7150. Dan target terdekat berada di area ini ya. Kita kasih naik sedikit di sini. Kita ngambil di sini di harga ini, ada berapa yang kena juga. Nih, di 7325. Kalau tembus, kita turunkan lagi. Ini agak banyak ya. Nah, ini di harga 7475 ya. Kita tidak berubah berarti targetnya. Jadi terdekat di 7325. Kemudian untuk yang agak jauh di 7475. Oke, SMGR kita clear, kita ke INTP. INTP nah, ini INTP yang pertama ya, dengan tadi dia sudah mulai tembus juga ke atas nih. Masih ada di area posisi oversold. Ya, oversold itu jenuh untuk menjual ya. Kalau jenuh untuk menjual berarti dia mulai trennya banyak yang membeli ya.
Ini ada volume Bapak Ibu, nggak kelihatan. Ini ada volume hijau ya. Ini melewati yang kita kemarin sempat apa ya istilahnya ya, sempat planning ya, sempat plan kan. Oke, kita akan mulai kembali lagi. Jadi pada saat dia sudah menyentuh garis tengah di Bollinger Band, dia akan trennya naik ya Bapak Ibu. Oke, ini terlalu tebal, saya coba kurangi ketebalan. Nah, ini yang kemarin ya, setelah tembus dia akan berikutnya di sini di 11.525 ya. Ini 11.525. Oh, ternyata sudah lewat ya Bapak Ibu ini. Saya tidak perhatikan jarumnya, kepalanya panjang ternyata. Oke, berarti kita akan coba ambil lagi untuk garis tren beli entry buy ya, entry buy di 11.350 atau 11.400 ya. Jadi bisa dari 11.325 11.375 atau 11.400. Kemudian target sell-nya kita di yang paling dekat saja di area sini dulu. Di area 11.700. Ini yang kita ya. 11.700. Ini ya, kalau dia tembus bisa ke area berikutnya. Disclaimer on Bapak Ibu. Karena tidak ada yang expert banget ya, karena banyak kepala yang berada di pasar modal. Banyak penjual dan pembeli, dan kita tidak bisa membaca semua pikiran dari para penjual dan pembeli. Jadi kita ikuti proses saja Bapak Ibu ya, dengan ikhtiar membuat plan. Jadi pada saat plan berubah, apa yang kita lakukan? Pada saat plan kita sesuai, jangan terlalu banyak berharap ya. Misalnya jangan terlalu berharap kita banyak mendapatkan untung. Jadi sebaiknya dikendalikan psikologi, jangan tamak ya, istilahnya kalau mentor saya bilang yang agak keras. Jangan tamak. Jangan tamak dan jangan terlalu percaya diri, karena pasar modal adalah suatu hutan belantara. Masih terngiang-ngiang. Oke. Kalau seandainya tembus Bapak Ibu 11.700, kita bisa lihat lagi di 11.900. 200 ya rupiah lumayan. Oke, untuk INTP kita clear, kita ke LSIP. 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 Nah, ini LSIP. Ini LSIP agak kecil. Oke, ini Bapak Ibu ya, mulai tajam untuk tembus dan memang ini sudah melewati Bollinger Band tengah ya. Ini jadi patokan kita kalau tidak terlalu lama menyimpan. Kalau tidak ingin terlalu lama menyimpan, yaitu pada saat candle hijau berada di area Bollinger Band tengah di atasnya. Nah, ini jadi patokan. Ini sama dengan MA20 ya Bapak Ibu. Oke, Bollinger Band. Kita akan coba entry di harga ini. Satu fraksi saja di bawah ya. Bapak Ibu di 1080 saja. Kalau kita ingin ambil, kemudian kita akan entry sell di harga ini. Sini ya, yang paling dekat di 1110. Enggak, berapa fraksi ya? Ini kan fraksi 5 ya. Oh ya, nanti insya Allah ada video khusus untuk pembahasan fraksi. Nanti insya Allah saya akan coba buat ya Bapak Ibu. Supaya kita jangan salah dalam negosiasi harga. Karena pada saat kita keliru dalam mengambil harga fraksi, secara otomatis kita terpental ya.
Walaupun kelihatan kayak kita antri, padahal kita tidak dapat nomor antrian. Karena kita tidak sesuai dengan fraksi yang ada. Jadi ini untuk terpaling dekat di 1110 ya, 1110. Yang paling dekat. Dia ada di 94 fraksi di atas. Nah, kalau tembus bisa di area sini. Bisa di sini ya kalau tembus. Di harga 1135. Oke, untuk LSIP kita clear, kita ke Telkom dan Excel. Wah, Excel ini lumayan ya, Telkom dan Excel. Banyak selalu sentimen atau berita-berita positif untuk Telkom dan Excel. Kita akan lihat untuk Telkom secara technical analysis. Apakah sudah ada oh ini zigzagnya belum ya, belum arah ke bawah ya Bapak Ibu. Ini belum ada seperti ini. Oke, 3.880 trennya ya. Tempat kemarin kita kasih. Jadi ini yang tren, ini teknikal kita kemarin ya Bapak Ibu. Kita kasih turun dulu. Oke, ini merupakan garis support. Kalau dia turun ke bawah, ini kita kasih naik lagi ya. Karena tren positif, ini jadi titik support baru. Ya, sini ya. Oke, kita bisa menunggu di 3880. Kalau dia tidak tembus Bapak Ibu, jadi dia akan trennya naik lagi ya. Kita bisa ngambil di area sini. Nah, untuk yang apabila trennya naik, kita bisa antri di area ini 3890 ya. Jadi kita lihat dulu sebentar apabila dia turun. Tapi apabila Bapak Ibu ingin menambah muatan juga bisa ngambil di 3890 ya, 38 ya 3840 kalau untuk support. Untuk entry buy kembali di 3890. Kemudian targetnya bisa di titik break di area sini. Oh, sudah selesai kemarin ya, hampir kena. Titik break bisa di 3930. Kemudian ngambil lagi untuk ini ada break kedua lagi di sini di 3980. Ini area sini ya. Kemudian kalau dia tembus, bisa tembus lagi. Kita ngambil lagi di area sini. 4030. Kita break lagi di area yang paling dekat di sini. Ini di jaringan kurang bagus. Ini juga bisa ya, jadi acuan untuk target terdekat di 3950. Oke, untuk Telkom kita akhiri, kita ke Excel. Excel. Oke, PT Excel Aksiata Tbk. Excel, nah ya Excel sudah melewati yang di atas, yang di bawah. Ini agak jauh ya Bapak Ibu. Kita akan turunkan ke bawah lagi untuk support, karena berada di support. Ini titik supportnya terbawah. Kalau dia tembus, dia ke bawah lagi ya. Kita akan lihat stokastik RSI, dia mengarah kemana? Oh, ke atas. Oke, jadi ini support terbawah. Kita bisa entry buy di area 2080, satu fraksi di bawah. Ini tebal. Target paling dekat bisa di sini. Di 2170. Kemudian kalau dia bisa tembus, bisa di area sini. Disclaimer on Bapak Ibu ya.
Silakan Bapak Ibu plan lagi masing-masing. Karena insya Allah yang saya berikan ke Bapak Ibu ini sangat sederhana ya. Saya juga termasuk orang yang baru dari nol masuk di pasar modal. Kurang lebih 2 tahun. Dan Alhamdulillah sebelum masuk saya belajar dulu ya. Selama kurang lebih 6 bulan ya. Sampai saat ini masih terus belajar Bapak Ibu dari mentor-mentor yang ada di grup ya. Karena Alhamdulillah saya masuk dalam grup-grup yang banyak edukasinya. Oke, kita targetnya di sini 2170, kemudian 2280. Disclaimer on Bapak Ibu ya, Excel. Oke, kita akan coba melihat BNBR ya, BNBR. Karena banyak isu-isu tentang BNBR, kita akan lihat Bakri and Cross and Brothers. Oh, ini sudah ada kode ini ya, kode berakhirnya harga tertinggi, tapi bisa saja ini kembali untuk BNBR. Kita lihat dulu sebentar BNBR ya Bapak Ibu. Ini masih titik aman kalau berada di atas ini. Berada di area ini masih titik aman di tengah. Kalau melewati tapi sudah turun sebenarnya ya, sudah turun ke bawah. Jadi akan mencari dulu untuk harga terendah. Ya, ini supportnya. Ini harga support untuk BNBR. Jadi kalau turun sebentar, turun ke bawah, kita lihat dulu ya, wait and see dulu. Dia kemarin langsung ke bawah. Ini grup Bakri kalau turun naiknya luar biasa ya Bapak Ibu. Kita lihat fundamental saja ya, kalau grup Bakri kita lihat fundamentalnya. Kalau memang dividennya bagus ya silakan. Cuman ada beberapa grup Bakri yang saya coba ikuti sangat jarang membagi dividen ya. Jadi silakan Bapak Ibu mulai memperhatikan fundamental secara fundamental. Kalau untuk trading cepat mungkin bisa, tapi kalau untuk menyimpan jangka panjang mungkin dilihat dulu fundamentalnya. Oke, mungkin sekian Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin keselip. Insya Allah saya hanya manusia biasa. Mohon maaf sekali lagi. Insya Allah nih saya untuk sharing apa yang saya ketahui agar Bapak Ibu mulai belajar untuk uh, membuat plan dulu sebelum terjun ya Bapak Ibu. Karena mentor saya selalu bilang pasar modal itu ibarat hutan belantara. Apabila kita tidak paham, kita akan tersesat. Oke, jaga psikologi. Bismillah. Semoga cuan hari ini ya Bapak Ibu. Tolong mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Silakan juga memberikan saran Bapak Ibu, saya sangat senang. Apalagi ada yang mau diskusi. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu. Sehat selalu.